Kita lanjutkan ke bagian ketiga. Bagian ketiga dari inquiry ini kebanyakan tentang fungsi koordinat. Ini pertanyaannya. Ini. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, nanti kita coba gambarkan lebih lanjut, tapi saya coba jawab dulu sekilas dulu ya. Apakah tidak ada korespondensi satu-satu antara titik pada garis di pesawat rasional? Saya tidak mengerti apa yang ada Bapak Ibu maksud dengan pesawat rasional itu. Saya tahu pesawat terbang dan pesawat apalagi. Nanti pesawat rasional saya nggak tahu apa itu. Dan angka yang sebenarnya. Oke. Ini ada hubungannya dengan ketakhingaan ya. Ketakhingaan itu ada beberapa sebentar. Oke, ketahinggaan gitu ya. Ketahinggaan itu ada beberapa macam. Ada tahingga macam malah ya. Ketahinggaan yang paling sederhana adalah ketahinggaan yang kita sebut sebagai terbilang. Itu tuh apa? Itu adalah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya. Itu adalah ketahinggaannya bilangan asli. Rasional juga ketahingganya sama seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang bilangan real, itu juga tahingga banyaknya, tapi ketahinggaannya itu berbeda dengan bilangan rasional gitu ya. Saya tidak akan membuktikannya dengan secara formal di sini, hanya berupa fakta aja di sini ya. Nah, jadi kalau kita hanya bicara tentang rasional, itu hanya ada terbilang. Jadi titik kita tidak akan masih tahingga, cuma tidak terbilang. Ya. Jadi itu bedanya. Jadi dalam hal ini memang di aksiomanya menyatakan bahwa ada korespondensi satu-satu gitu ya. Jadi itu yang memberikan bahwa ada tak terbilang banyaknya titik dalam garis. Oke, ini mungkin saya nanti cerita lagi tentang apa yang disebut bidang rasional ya. Jadi gimana kita gunakan itu untuk sebagai contoh bahwa aksioma Euclid itu tidak sempurna. Oke. Selanjutnya saya mungkin harus menjelaskan tentang fungsi koordinat lagi ya di sini. Fungsi negatif dan fungsi ada nilai C gitu. Apa hubungannya dengan fungsi koordinat ini? Ada satu soal di situ sebenarnya saya guna untuk latihan mestinya. Bahwa fungsi koordinat kalau dinegatifkan juga masih fungsi koordinat. Dan kalau ditambah dengan konstan juga masih fungsi koordinat. Jadi ini bertukar, itu hubungannya. Kemudian ini kayaknya sudah hubungan fungsi koordinat dengan fungsi jarak gitu ya. Dan waktu kita mencari fungsi koordinat untuk untuk mana tadi? Untuk metrik Euclid itu kita asumsikan garisnya tidak tegak. Kalau tegak ya gimana nanti? Ini yang kita skip gitu. Oke. Jadi kita ke ini aja fungsi koordinat bahasan kita ya. Oke.
Apa itu fungsi koordinat? Fungsi koordinat adalah fungsi dari garis ke bidang P gitu ya. Korespondensi satu-satu. Ya. Sehingga apa? Bersifat, nah ini sifatnya, bahwa kalau kita punya titik untuk setiap PQ, titik P dan Q di L gitu ya. Kalau kita lihat selisihnya, oke, FP dan FQ oke, maaf, ini garis ini saya ganti, ini bukan bidang tapi di bilangan real aja, bukan bilangan real ya. Ya. Nah, jadi ini di bilangan real, ini jarak di bilangan real. Kita menghitung jarak ini jarak di ini adalah jarak di bilangan real, ini adalah jarak di bidang. Jadi ini menurut metrik tertentu. Menurut metrik tertentu. Nah, ini haruslah sama. Oke. Jadi ini adalah korespondensi status. Jadi membuktikannya bagaimana? Buktikan dulu ini korespondensi satu-satu, kemudian buktikan ini. Oke, itu yang disebut fungsi koordinat. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menunjukkan sesuatu atau mencari fungsi koordinat dari metrik Euclid gitu ya. Itu yang ada dituliskan di slide gitu ya. Oke. Jadi Oke, pertama mungkin apa yang disebut korespondensi satu-satu. Jadi saya harus merefer lagi apa yang disebut korespondensi satu-satu ini. Ini adalah fungsi yang sifatnya satu-satu atau istilahnya ini injektif dan istilahnya fungsi pada. Ini saya yang bahasa Inggrisnya onto, ini surjektif. Ini kata yang aneh untuk jadi istilah fungsi, jadi suatu kata sifat ya. Fungsi pada kan menunjukkan posisi gitu ya. Jadi saya lebih suka menggunakan kata injektif dan surjektif gitu ya. Nah, fungsi injektif atau fungsi satu-satu itu apa artinya? F ini dari A ke B ini satu-satu. Apa artinya? Artinya bahwa kalau kita punya
dua titik X dan Y yang petanya sama, ini akan mengakibatkan bahwa X sama dengan Y, gitu ya. Atau ini juga sama dengan mengatakan kalau X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Ya, itulah fungsi injektif. Ya. Jadi dua titik beda hasilnya juga berbeda. Ya. Tidak sama. Itu disebutnya injektif. Nah, sifat ini yang digunakan sebetulnya untuk menunjukkan sifat ini apa? Fungsi koordinat, gitu ya. Nah, saya beri contoh di sini ya. Misalkan F ini kita tahu fungsi koordinat. Kemudian klaimnya di sini teorema lah. Kalau kita punya C konstan, maka F tambah C ini juga fungsi koordinat. Oke. Nah, gimana kita menunjukkan ini? Pertama kita mesti tunjukkan bahwa F juga korespondensi satu-satu. Jadi kalau kita punya misalkan G ini adalah jadi Gx sama dengan tambah C konstan gitu ya. Oke. Ini juga fungsi yang pertama klaimnya dengan G ini korespondensi satu-satu. Oke. Nah, gimana caranya ini? Oke, jadi yang membuktikan subjektifnya begini. Subjektif itu apa? Subjektif itu setiap kali ambil di range, maka kita selalu bisa menemukan titik P di domainnya. Ya. Nilai katakanlah alfa anggota real terdapat P di L, sehingga di sini GP adalah alfa. Gitu. Jadi ini yang mau dibuktikan. Oke. Nah, jadi sekarang gimana kita cari P-nya ini? Oke, pertama jadi misalkan kita titiknya ini misalkan alfa anggota R gitu ya. Dan karena F ini fungsi koordinat yang surjektif, maka terdapat Q gitu ya, sehingga Fq sama dengan alfa ya. Tapi F ini bukan G ya. Nah, jadi sekarang oke, nah sekarang gimana nih?
Nah, sekarang kalau dikurangi dengan C sekarang ya. Sekarang kita bisa pilih P itu adalah P titik di L di garis, sehingga FP sama dengan alfa dikurangi C gitu. Pasti ada kan ya? Kenapa? Karena F surjektif. Oke. Maka sekarang kita lihat, kita hitung sekarang. Sekarang GP sekarang. GP itu apa? G itu kan F P ditambah C kan ya. FP-nya apa? FP-nya adalah alfa kurang ini tambah C ini sama dengan alfa. Ya. Oke, jadi kita sudah dapat tuh titik P yang kalau dipetakan jadi alfa. Oke, jadi G ini subjektif. Oke. Nah, tunjukkan sekarang G-nya satu-satu. G injektif. Gimana menunjukkan G injektif? Kita lihat begini. Jadi misalkan GP sama dengan GQ, ya ini sama, akan ditunjukkan P sama dengan Q, gitu ya. Oke, ya tinggal dihitung aja di sini. Oke, sekarang GP, apa itu GP? GP itu FP ditambah C, gitu ya. Nah, kemudian GQ, apa itu GQ? GQ adalah ini F terus dikurangi kan ya. Jadi GP dikurangi Q adalah FP kurang FQ. C-nya hilang. Oke. Nah, tapi ini sama, ini jadi 0. Ya. Oke, tapi sekarang ingat, karena F injektif, ini injektif. Jadi, kalau sama, maka haruslah P sama dengan Q. Oke, jadi kesimpulannya, jadi G injektif. Oke, dengan demikian, G ini korespondensi satu-satu. Oke, nah jadi ini menunjukkan bahwa G juga fungsi koordinat. Nah, untuk latihan Bapak Ibu, katakanlah, tunjukkan jika F fungsi koordinat, maka minus F juga fungsi koordinat. Coba buktikan, tiru langkah di atas. Oke. Nah, jadi sekarang, oke, ini artinya dulu ya. Nah, sekarang kita punya garis L, kita punya ini garis real. Jadi kalau real ini ada skalanya, ya, ini fungsi koordinat. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya P,
key di sini. Misalnya di sini FP, di sini F key gitu ya. Kenapa F key ada di kiri, ada di kanan FP? Ya sebetulnya itu asumsi saja, boleh juga terbalik. Nanti kita lihat kalau dibalik gimana caranya. Nah, di teorema itu ada yang mengatakan bahwa ada fungsi koordinat sehingga FP sama dengan 0. Ya. Jadi seakan-akan ini bisa digeser-geser, supaya FP-nya berimpit dengan 0. Ya. Jadi gimana caranya menggeser-geser? Dengan menambahkan konstanta C itu. Ini tadi yang ini. Ya. Tambahkan C atau kurangi C, maka kita bisa menggeser sehingga FP itu sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, jadi langkahnya mula-mula ini saya hapus dulu prosesnya sini, buat fungsi koordinat baru. Ya, di sini FP digeser ke 0 gitu ya. Maka sekarang dalam fungsi koordinat yang baru, ini real, ini 0. Si FP itu bukan F, jadi sekarang jadi G gitu. Jadi 0. Oke. Ini G key-nya ada di sini sekarang. Ya. Jadi ini digeser, ini bergeser ke sini. Oke, jadi dipetakan ke 0-nya berarti dengan geser, dengan menambahkan. Nah, G-nya apa tuh? G-nya. X-nya adalah Fx, entah dikurangi atau dikurangi aja ya, dikurangi Fp. Oke. Nah, inilah fungsi koordinat yang memetakan ini ke Fp ke 0. Ya. P ke 0 di sini. Oke. Nah, kalau G-nya ternyata ada di kiri, nah itu digunakan yang tadi, yang minusnya. Minus itu akan membalik arah. Dari mana tuh? Yang latihan tadi yang saya tunjuk. Ya. Jadi yang plus itu menggeser, yang minus itu akan membalik arah. Jadi kira-kira itu. Oke. Satu hal lagi, pertanyaan tentang oke, saya ulangi perhitungannya ya. Untuk jarak Euclid. Oke. Nah, ini jadi kita ingat bahwa kita ingin F jadi yang pertama misalkan L ini bentuknya seperti ini, mx tambah b gitu ya. Jadi bukan garis vertikal. Kalau garis vertikal kita sekaligus menjawab ini. Apa yang kita lakukan kalau garisnya vertikal?
Oke, nah jadi sekarang kita punya titik X ini adalah X1, Y1, Y adalah X2, Y2. Nah, jadi sekarang jadi F P kurang F Q, ini syaratnya kan ini ya, harus sama dengan karena Y-nya di sini M X1 tambah B, Y-nya di sini adalah Y1, Y2 adalah M X2 tambah B. Oke. Nah, jadi sekarang di sini Fp kurang Fq ini harus sama dengan, oke, ini anggap saja ini Fx kurang X1 Fx2 gitu ya. Ini harus sama dengan apa tadi? Jarak ini ditentukan oleh sama dengan jarak PQ. Ya. Nah, ini jaraknya jarak Euclid. Oke. Nah, gimana menentukan jaraknya? Jadi tidak lain dari jarak X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Oke. Nah, tapi Y1, Y2 kita tahu ini bentuknya. Ya. Jadi ini kuadratkan Y1 kurang Y2. Y1 kurang Y2 apa tuh? Jadi M kuadrat X1 kurang X2 kuadrat, B-nya kan hilang. Ya. Oke. Nah, ini kemudian faktorkan X1 kurang X2, ada kuadrat, akarkan, jadi sekarang ini keluar, yang tersisa adalah 1 tambah M kuadrat. Oke. Dan inilah Fx1 kurang Fx2 gitu ya. Nah, sekarang jadi tinggal menerka aja. Jadi sekarang diterka Fx sama dengan apa? Oke, jadi bukan di solve gitu ya, tapi diterka dari sini. Kalau gitu Fx apa tuh? Ya. Nah, dari sini, dari tebakan ini kita masukkan, oke, kita coba ini mutlak X oke, ini dari terkaan kita. Nah, dari terkaan ini kita tunjukkan sekarang kalau begitu Fx1 kurang Fx2 kalau dimutlakan, betul nggak ini? Ini adalah sebentar, ada yang cocok nggak sini? Itu ukuran nggak persis ini ya, sebentar.
Sebentar. Ada yang tidak cocok di sini dengan tidak kembali ke sini ya. Oke, kita lihat nanti dulu. Nanti jawab belakangan. Nah, sekarang kalau tegak gimana? Kalau tegak. Jadi P ini katakanlah, nah, kalau tegak kan begini garisnya. Nah, kalau ini kita sebut titik X, Y1, ini titik X, Y2. X-nya sama. Ya. Kaki titik X, Y2. X-nya ini sama. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat jarak PQ ini adalah Y1 kurang Y2. Oke. Nah, jadi kalau begitu gimana fungsi ininya, fungsi koordinatnya? Fungsi koordinatnya tidak lain dari dalam hal ini fungsi koordinatnya tidak lain dari ininya aja, tinggal ini ya. Ya, jadi hanya koordinat Y-nya aja. Oke, jadi kalau tidak tegak kita gunakan yang ini, kalau tegak gunakan yang ini. Saya tahu apa yang salah di sini. Oke. Tebakannya salah gitu ya. Seharusnya gimana? Seharusnya tebakannya ini nggak pakai ini, nggak pakai mutlak. Nah, jadi sekarang lihat di sini. Nah, jadi sekarang kita lihat fx1 kurang x2 ini tidak lain dari x1 kurang x2 tanpa mutlak ya. Jadi sekarang mutlak dari ini tidak lain dari, kalau ini kan sudah tidak usah dimutlakkan lagi, mutlak ini ya. Nah, jadi fungsi koordinatnya gimana nih? Kesimpulannya koordinat untuk jarak Euclid ya. Jadi F, L ke R ya. Jadi dua kasus. Kalau L tegak, FP-nya ini F XY, ini sama dengan Y. Ya. Kalau L tidak tegak, ini L itu ya. FP-nya itu tidak lain dari koordinat X plus M kuadrat. Oke, jadi inilah fungsi koordinatnya. Anda bisa coba untuk jarak gojek. Oke, dan untuk jarak P, untuk D, P, kami bisa coba. Oke, kira-kira itu penjelasan saya tentang
tentang ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, dan sampai jumpa di inquiry yang lain. Terima kasih.